Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dua masalah pembangunan ekonomi, solusi dan kebijakan ekonominya. Yang pertama yaitu pengangguran. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Dengan adanya pengangguran ini, produktivitas pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Solusinya yang pertama yaitu peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. Yang kedua, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, program pendidikan dan pelatihan kerja. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi. Yang kelima, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keenam, mengintensifkan program keluarga berencana atau program KB. Yang terakhir yaitu menekan impor dan memperbanyak ekspor. Kebijakan ekonominya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Dengan memberlakukan kebijakan ini, maka pemerintah bermaksud mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang mereka inginkan. Jika diberlakukan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi pendapatan nasional, tinggi maupun rendahnya investasi negara, distribusi penghasilan nasional, dan juga kesempatan kerja. Dan juga pemerintah menggunakan pendapatan dari kebijakan fiskal ini untuk berbagai pembangunan. Pembangunan ini nantinya akan menciptakan peluang kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Tujuannya untuk diberlakukan kebijakan fiskal ini, yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat. Yang kedua, mencegah atau mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, mencapai kestabilan harga dan jangka panjang. Yang kelima, mendorong lajunya investasi. Yang keenam, mencapai keadilan distribusi pendapatan masyarakat. Yang ketujuh, mewujudkan keadilan sosial masyarakat yang tidak memiliki kerenggangan status ekonomi yang terlalu jauh. Dan yang terakhir yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara. Contoh nyatanya yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan sebuah negara misalnya adalah dengan memberlakukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai gantinya, pemerintah juga memberikan benefit untuk masyarakat yang memiliki NPWP tersebut. Contoh lainnya adalah dengan menaikkan jumlah dan jenis pajak yang harus dipenuhi oleh rakyat. Kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, agar rakyat bisa lebih sejahtera, menahan inflasi, dan mencapai rakyat yang bisa bekerja penuh. Dengan diberlakukan kebijakan moneter ini dengan benar, sebuah negara bisa mendapat berbagai dampak positif. Misalnya, harga barang yang stabil, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan moneter kali ini dilakukan pertama kali yaitu oleh Bank Sentral dengan cara mengatur keseimbangan persediaan uang yang beredar dan persediaan barang. Hal ini akan menekan inflasi, kemudian diharapkan tercapai kesempatan kerja penuh bagi para pencari kerja. Distribusi barang pun akan lebih lancar. Langkah yang bisa dilakukan ketika pemerintah memberlakukan kebijakan moneter ini yaitu yang pertama, fasilitas diskonto atau discount rate, yaitu
adalah memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Terkadang bank umum bisa mengalami kekurangan uang, karena itu mereka akan meminjam ke bank sentral. Agar jumlah uang bertambah, pemerintah akan menurunkan tingkat bunga. Sebaliknya, untuk mengurangi peredaran uang, pemerintah akan menaikkan tingkat bunga bank sentral. Yang kedua, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah akan menaikkan rasio cadangan wajib. Yang ketiga, operasi pasar terbuka, yaitu menjual atau membeli surat berharga untuk tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bila pemerintah akan menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu imbauan moral atau moral persuasion. Tujuannya yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Metode ini dilakukan dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Misalnya memberi imbauan kepada pihak perbankan, penyedia kredit agar lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Tujuannya agar mengurangi jumlah yang beredar. Seperti itu. Yang kedua, permasalahan pembangunan ekonomi yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan ataupun sulitnya akses terdapat pendidikan dan pekerjaan. Solusinya yaitu yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Yang ketiga, memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Yang keempat, melakukan inovasi dan kreasi. Dan yang terakhir yaitu membuka lapangan kerja baru. Kebijakan ekonominya yang pertama, yaitu pemerintah mendorong sejumlah sektor utama pendorong pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan, diantaranya sektor perdagangan dan logistik pengiriman barang. Yang kedua, bisa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah seperti penambah bandar udara, pelabuhan, jalur kereta, dan jalur darat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas pertanian seperti produksi benih yang berkualitas dan sistem irigasi yang baik. Selain itu, sektor manufaktur dengan meningkatkan investasi ke dalam negeri dan pembangunan kawasan industri. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiru kalam. Nun wal kolami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.